Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira. Nabi Muhammad telah berusia lebih dari 30 tahun. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah kepadanya kian menguasai beliau. Karena muak akan kedurhakaan, kejahatan, dan berbagai dosa kaum Mekah, beliau memilih suatu tempat 2 atau 3 mil jauhnya untuk menyendiri dan bertafakur. Tempat itu di puncak sebuah bukit yang dikenal sebagai Jabal An-Nur, sekitar 6 km sebelah timur kota Mekah. Gua itu dikenal sebagai Gua Hira. Beliau biasa pergi ke sana untuk bertafakur dan berdoa hingga beberapa lamanya. Istri beliau, Siti Khadijah, dengan penuh cinta dan perhatian, biasa menyediakan perbekalan untuk beberapa hari. Dan dengan membawa perbekalan itu, Rasulullah SAW mengasingkan diri di Gua Hira. Akhirnya, pada suatu hari, diperkirakan pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah, atau tahun 610 Masehi, di dalam Gua Hira itu, beliau SAW didatangi oleh suatu wujud. Ia adalah malaikat. Malaikat itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Bacalah. Rasulullah SAW menjawab, tidak mengetahui apa yang harus dibaca dan bagaimana harus membacanya. Aku tidak dapat membaca. Malaikat itu dirasakan memeluk erat Rasulullah SAW dan memerintahkan lagi, bacalah. Rasulullah SAW sekali lagi menjawab, aku tidak dapat membaca. Beliau SAW kembali merasakan malaikat itu mendekapnya erat-erat dan memerintahkan beliau SAW untuk membaca. Nabi Muhammad pun akhirnya mengatakan, apa yang harus aku baca? Malaikat itu kemudian memperdengarkan ayat-ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan engkau adalah maha mulia yang mengajar dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Iqra ayat 2-6. Ayat-ayat yang mula-mula diturunkan kepada Rasulullah SAW itu merupakan bagian Al-Quran, seperti juga ayat-ayat lainnya yang diwahyukan kemudian. Ayat-ayat itu mengandung arti yang sangat hebat. Ayat-ayat itu memerintahkan Rasulullah SAW bangkit dan siap sedia mengumumkan nama Tuhan yang Maha Esa, Pencipta Tunggal, Pencipta Rasulullah dan semua nabi lainnya yang telah menciptakan manusia dan menanamkan benih cintanya sendiri dan cinta kepada sesama manusia di dalam fitrahnya. Rasulullah SAW diperintahkan mengumumkan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dan kepada beliau dijanjikan bantuan serta perlindungannya dalam mengumumkan amanat itu. Ayat-ayat itu mengabarkan datangnya suatu zaman ketika dunia akan diajari segala macam ilmu lewat pena dan akan diajari hal-hal yang belum dikenal sebelumnya. Ayat-ayat itu merupakan ikhtisar Al-Quran. Apapun yang akan diajarkan kepada Rasulullah SAW dalam wahyu-wahyu kemudian tersimpul di dalam ayat-ayat itu. Di dalamnya telah diletakkan dasar kemajuan luhur yang sampai saat itu tidak dikenal dalam perkembangan rohani manusia. Turunnya ayat-ayat itu merupakan peristiwa yang sangat luhur dalam kehidupan Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad menerima wahyu ini, beliau SAW sangat takut dan gelisah atas kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala putuskan meletakkannya pada pundak beliau SAW. Orang lain dalam keadaan beliau pada saat itu bisa jadi akan diliputi oleh kebanggaan dan besar kepala. Dia akan merasa dirinya telah menjadi orang besar. Namun, tidak demikian halnya dengan Rasulullah SAW. Beliau dapat mencapai hal-hal yang luhur, tetapi dalam keberhasilannya tidak menjadi sombong. Sesudah mendapatkan pengalaman yang maha hebat itu di Gua Hira, Nabi Muhammad pulang ke rumah dalam keadaan sangat gelisah dengan wajah yang muram. Sesampainya di rumah, beliau SAW meminta istrinya untuk menutupinya dengan selimut. Beliau SAW menceritakan kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha apa yang dialaminya di Gua Hira. Nabi Muhammad mengatakan, seorang lemah seperti aku ini, betapa aku dapat melaksanakan tugas yang hendak diletakkan Tuhan di atas pundakku. Khadijah segera menjawab, demi Allah, dia tidak menurunkan firman-Nya supaya engkau gagal dan terbukti tidak layak, kemudian meninggalkan engkau. Betapa mungkin Tuhan berbuat demikian, sedang engkau baik dan ramah terhadap sanak saudara, menolong si miskin dan orang terlantar, dan meringankan beban mereka. Engkau menghidupkan kembali nilai-nilai baik yang telah lenyap dari negeri kita. Engkau perlakukan tamu-tamu dengan hormat dan membantu orang-orang yang berada dalam kesusahan. Dapatkah engkau dimasukkan oleh Tuhan ke dalam suatu cobaan? Hadis riwayat Bukhari.
Pada saat yang genting itu, Khadijah radhiyallahu anha memberi suaminya keberanian dan penghiburan. Dengan wataknya yang mulia dan berbudi luhur, beliau memberi dukungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah seorang istri yang solehah dan berbakti kepada suaminya. Beliau sepenuhnya mendukung jalan dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam suka maupun duka hingga akhir hayatnya. Setelah itu, Siti Khadijah membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sepupunya, Waraqah bin Naufal, seorang Kristen yang fasih dalam bahasa Ibrani dan memiliki pengetahuan luas tentang Taurat dan Injil. Khadijah menceritakan kepada Waraqah apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memintanya untuk mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengarkan Nabi Muhammad, Waraqah bin Naufal berkata, "Ini adalah malaikat yang sama yang dikirim kepada Musa. Sayang, aku berharap aku masih muda dan sehat di usia ini, ketika engkau akan mengusir Anda dari tanah ini." Rasulullah SAW bertanya dengan heran, "Apakah umatku akan mengusir orang seperti aku?" Waraqah berkata, "Memang, selalu begitu di masa lalu." Hadis riwayat Bukhari. Dengan turunnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Muhammad kini telah menjadi seorang utusan Allah, seorang nabi dan rasulnya yang diberi tugas untuk menyampaikan syariatnya yang terakhir. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.